Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Semoga tetap sehat walafiat. Hari ini saya akan melanjutkan materi video kedua tentang pengembangan paragraf. Sebelumnya, dalam video sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang bagaimana struktur paragraf itu dibuat. Kemudian video saya yang saya buat hari ini adalah video tentang pengembangan penulisan paragraf. Bagaimana sebuah paragraf itu bisa kita kembangkan dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi yang bisa memudahkan kita dalam menyusun sebuah paragraf. Nah, ini tentunya akan membantu teman-teman semua ketika menulis sebuah karya ilmiah, agar memudahkan untuk memberikan sebuah kalimat-kalimat yang dapat membentuk sebuah paragraf yang baik dan dapat memahami isi paragraf tersebut ketika orang lain membacanya. Oke. Ya, pengembangan paragraf. Jadi materi ini masih dalam satu slide, satu PowerPoint, satu materi yang bisa kita dan bisa Anda unduh nanti di e-learning Unisa. Ya, oke. Pengembangan paragraf dalam sebuah karya tulis. Paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Pertama, paragraf itu dapat dikembangkan diantaranya dengan metode klasifikasi. Kedua ada definisi, ketiga ada analogi, dan keempat ada contoh, dan terakhir ada fakta. Jadi ada 5 cara yang saya jelaskan di sini untuk Anda, teman-teman, dalam mengembangkan paragraf. Pertama, pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Klasifikasi. Jadi pengembangan paragraf dengan klasifikasi ini adalah pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengkelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan. Misalnya dengan klasifikasi itu diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Contohnya, dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini kalimat pertama. Kemudian, sumber-sumber itu selain berupa tenaga air, tenaga matahari, dapat pula berupa tenaga panas bumi atau tenaga nuklir. Sebagai pembangkit tenaga listrik, nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Jadi dalam paragraf ini dijelaskan bahwa di kalimat pertama sebagai gagasan utamanya itu menjelaskan bahwa pembangkit tenaga listrik itu bisa dengan materi apa saja. Ada tenaga air, ada tenaga matahari. Jadi diberikan klasifikasinya. Oh, ada tenaga air, ada tenaga matahari. Bisa juga dengan tenaga panas bumi atau nuklir. Nah, mungkin Anda bisa nanti kemudian mengembangkan paragraf ini dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Misalnya pembangkit listrik tenaga air itu modelnya seperti apa gitu ya. Kira-kira dapat menghasilkan listrik berapa watt begitu. Nah, kemudian tenaga panas, tenaga matahari itu dengan materi apa, dengan model bagaimana. Tenaga panas bumi dan tenaga nuklir itu masing-masing itu menghasilkan listrik berapa watt begitu misalnya. Nah, itu yang kemudian paragraf pengembangannya yang bisa Anda kembangkan di paragraf-paragraf selanjutnya. Itu contoh ya. Nanti Anda cocokkan dengan materi atau karya ilmiah yang ingin Anda buat. Kira-kira temanya, topik apa yang ingin Anda perluas begitu ya, yang ingin Anda kembangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian ada paragraf dengan pengembangan definisi. Definisi ya. Paragraf yang dikembangkan dengan cara memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang
sedang dibahas. Nah, misalnya Anda menjelaskan definisi fisioterapi itu apa, ya kan? Definisi makanan sehat itu seperti apa, misalnya prodi gizi. Definisi makanan sehat itu seperti apa? Definisi komunikasi yang baik, nah, itu Anda jelaskan. Nah, misalnya seperti itu. Definisi rumah tahan gempa, misalnya arsitektur gitu ya. Definisi rumah tahan gempa itu definisinya seperti apa gitu. Nah, itu dijelaskan. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri materinya seperti apa yang ingin Anda tulis. Contohnya dalam penulisannya misalnya informasi adalah suatu pengertian tentang kenyataan, kejadian atau gagasan yang dideskripsikan dengan menggunakan lambang-lambang yang telah diketahui dan disepakati bersama. Ungkapan lambang-lambang yang telah diketahui dan disepakati bersama, tanda kutip, yang dimaksud dalam hal ini adalah bahasa. Ya. Jadi mendefinisikan sebuah bahasa itu apa? Oh, bahasa itu adalah informasi atau sebuah pengertian tentang kenyataan, kejadian, gagasan yang dideskripsikan menggunakan lambang-lambang. Ya, bahasa. Misalnya kursi ya bentuknya itu gitu loh. Ada kakinya 4, ada sandarannya begitu. Meja ada kakinya 4, tingginya sekian. Itu definisinya seperti itu. Ini kan lambang bahasa. Ya. Misalnya Anda tidak mungkin melihat sebuah kursi itu adalah meja. Berbeda gitu. Ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Ini sebuah lambang bahasa dalam istilah linguistik. Ya. Kemudian pengembangan paragraf dengan analogi. Ya, analogi. Jadi menganalogikan. Analogi adalah suatu bentuk paragraf, bentuk perbandingan dengan cara menyamakan dua hal yang berbeda. Ya, menyamakan dua hal yang berbeda. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari misalnya, orang yang sudah berusia lanjut sering dikatakan berusia senja. Dalam hal ini perbandingan antara usia lanjut dan usia senja itu merupakan sebuah analogi gitu ya. Analogi. Jadi perbandingan begitu. Kalau senja ini kan sudah artinya redup begitu ya. Sudah mau tenggelam begitu kalau matahari. Nah, ini dianalogikan samakan dengan orang yang usia lanjut gitu. Jadi yang sudah tidak punya tenaga lagi gitu ya dalam hal bekerja misalnya, sudah redup begitu, masa keemasannya sudah hilang dan lain sebagainya. Nah, itu dianalogikan di perbandingan antara usia senja dengan usia lanjut. Contoh paragraf misalnya salam pembuka dalam surat menyurat merupakan suatu bentuk tata krama penulis surat. Hal itu dapat diibaratkan sebagai ketukan pintu, ya, sebagai ketukan pintu. Jika seseorang akan memasuki rumah orang lain, baik salam pembuka maupun ketukan pintu, keduanya sama-sama merupakan tanda hormat sebelum seseorang mulai berkomunikasi dengan orang lain. Apakah komunikasi itu dilakukan dalam surat ataukah dilakukan di dalam rumah? Ya, misalnya kita dalam mengembangkan tulisan ini, ya, paragraf ini, itu seperti menganalogikan begitu ya. Ini cerita menganalogikan antara salam ya, salam orang menulis surat dengan orang mengetuk pintu. Itu juga perbandingan yang sama begitu ya. Kita pasti salam dulu dalam menulis surat dengan hormat begitu dan sebagainya. Kemudian paragraf pengembangan dengan contoh. Merupakan jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa contoh ya sebagai penjelas gagasan yang dikemukakan. Pengembangan paragraf yang disertai dengan contoh-contoh lebih tepat digunakan dalam menjelaskan masalah yang sifatnya abstrak atau umum. Ya. Misalnya contoh paragraf yang bisa dibuat ini adalah pembangunan PLTN mulai berbunculan sejak dekade 1960-an. Di Amerika Serikat misalnya, pembangunan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya,
mulai sekitar tahun 1960. Disusul kemudian Jerman yang membangun fasilitas itu di tahun 1961. Dan India, Asia ya, mulai membangun sejak 1968. Sejak saat itu pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi kian meluas. Jadi contoh ya, jadi memberikan contoh bahwa pembangunan PLTN itu mulai bermunculan dekade 1960-an. Contohnya apa? Di tahun 60 itu di mana saja yang sudah muncul. Contohnya misalnya di Amerika Serikat tahun 60, kemudian di Jerman tahun 61 dan di India tahun 68. Nah, ini contoh-contoh ya. Mengembangkan paragraf dengan kalimat-kalimat selanjutnya gitu ya. Tadi di kalimat pertamanya itu adalah gagasan utamanya begitu, kalimat utama. Kemudian pengembangan paragraf dengan fakta. Ya. Pengembangan dengan fakta merupakan suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. Nah, ini biasanya dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ya. Dalam penulisan karya ilmiah kita tidak mungkin menjelaskan atau memaparkan sebuah contoh yang tidak berdasarkan fakta, gitu ya. Tidak mungkin karena ini bukan sebuah karya sastra ya. Nah, kalau karya sastra ini kan berdasarkan imajinasi. Tapi kalau sebuah karya ilmiah yang biasa ditugaskan kepada mahasiswa, baik itu skripsi ya, tugas akhir atau tugas-tugas kuliah itu harus berdasarkan fakta, berdasarkan analisis, berdasarkan survei, ya, berdasarkan praktik ya, berdasarkan praktik atau praktik yang betul yang mana. Nah, ini harus teman-teman ketahui begitu, jangan sampai bukan berdasarkan fakta tapi imajinasi. Ya, contohnya, oke, para petani daerah umumnya sangat rajin. Ya. Setiap pagi ketika beberapa pegawai kantor sedang berangkat bekerja, para petani sudah bermandikan keringat di sawah ladangnya masing-masing. Ya. Mereka bekerja sejak fajar hingga matahari terbenam. Nah, jadi dari contoh ini menjelaskan fakta begitu, bahwa misalnya ketika pukul 7.30 para pegawai itu baru berangkat kerja. Namun para petani ini sudah bekerja dari pukul 5.30 begitu. Nah, ini contoh fakta ya yang bisa dicontohkan. Kemudian pengembangan paragraf lainnya dalam materi ini. Jadi pengembangan paragraf lainnya adalah dengan cara memberikan ilustrasi lain, misalnya ilustrasi analisis. Analisisnya seperti apa? Sebab akibat. Dalam sebuah paragraf kita juga bisa menjelaskan tentang sebab akibat. Misalnya akibat hujan deras, akibatnya ada banjir begitu misalnya. Akibat sebab kita tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga lingkungan, tidak membuang sampah pada tempatnya, akibatnya kita mungkin ketika saat hujan banjir dan lain sebagainya. Itu sebab akibat. Alasan dengan alasan-alasan begitu. Kenapa sebuah misalnya sepeda motor itu menyala bisa berjalan, alasannya kenapa? Karena ada bensinnya, karena ada akinya, karena ada penggeraknya dan sebagainya. Dan cara lain yang sesuai dengan pengalaman penulis. Tadi kita mulai membahas perlu memahami teks yang mengatakan hubungan paragraf. Bahasa Indonesia ada beberapa ungkapan hubungan antara lain. Sumber dengan masalah itu tulis di awal paragraf. Khususnya atas keterangan tersebut, kemudian atas uraian tersebut, sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini dan seterusnya, menurut pendapat profesor ini, menurut pendapat penulis, ya menurut pendapat misalnya Haidar Nasir, menurut pendapat Presiden Jokowi dan lain sebagainya, sebagai bahan penulisan kita itu juga sebagai pengerat antara paragraf ya, antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, ini ada soal latihan, teman-teman. Anda bisa baca. Ya, kita coba latihan ya. Soal latihan pertama, Anda bisa menyimak apa yang saya bacakan. Setelah tamat SMP, Bayu melanjutkan ke SMA. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Dari SMA, masa depan lebih luas daripada SMK. SMK hanya mengarah pada jurusan SMK itu sendiri atau yang terkait. Lulusan SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak, ya, utamanya dalam pencapaian cita-cita.
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola apa? Ya, paragraf yang tadi ya. Kalau misalnya Anda baca, paragraf ini itu dikembangkan dengan pola apa? Coba Anda baca. Oke, Anda pause saja. Oke, lanjutkan. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Apakah A, pertentangan, B, perbandingan, C, sebab akibat, D, umum khusus, atau E, fakta-fakta? Ya. Jawabannya adalah B. Ya. Perbandingan, karena ini membandingkan SMA dengan SMK ya, membandingkan. Oke, soal kedua saya bacakan. Persaingan bisnis otomotif kini semakin kencang. Pabrik otomotif dari berbagai merek terkenal saling bersaing untuk mengeluarkan dan meluncurkan produk terbarunya. Ada yang mengandalkan keunggulan mesin-mesin, suspensi, kenyamanan, keamanan, hingga model dan jenis mobil yang ditawarkan. Ya, mungkin kalau Anda ingin membaca secara detail, Anda bisa mempause ya, menahan video ini agar tidak jalan ya. Oke, sambil Anda baca. Kira-kira jawabannya apa? Pola pengembangan paragraf tersebut adalah apa? Umum khusus, campuran, khusus umum, umum khusus umum, atau khusus campuran umum? Ya. Apa yang betul? B, ya. Khusus umum. Ya. Jadi di khusus umum ini menjelaskan tentang persaingan bisnis otomotif yang makin kencang. Oke, soal latihan ketiga. Silahkan dibaca. Anda pause saja boleh. Oke. Nah, kira-kira ini adalah menyusun sebuah paragraf ya. Anda bisa memilih nomor yang mana yang pertama, yang kedua yang mana, ketiga yang mana, keempat yang mana, dan kelima yang mana. Anda silahkan susun. Ya, kira-kira jawaban yang tepat apa? Ya, betul sekali. Ya, jawabannya adalah B ya. 3, 1, 2, 5, 4. Oke, silahkan Anda baca soal latihan keempat. Oke, bisa Anda baca, nanti Anda video ini bisa Anda pause dulu dan Anda baca. Kira-kira letak utama dalam kalimat paragraf tersebut terletak pada awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir? Ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal latihan yang kelima. Kita masih ada 95 latihan lagi. Oke, sebagian besar area persawahan dan ladang pertanian mengalami krisis air. Akibatnya puluhan hektar ribuan hektar tanaman padi di Pantura mengalami kerusakan berat akibat berat dan puso. Bahkan ratusan hektar tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes akan gagal panen karena serangan ulat. Nah, pola pengembangan paragraf tersebut adalah, ya jawabannya adalah B, sebab akibat. Oke. Ya, nanti Anda bisa latihan sendiri soal latihan. Ya, terima kasih atas latihannya. Anda bisa, saya ingatkan kembali, Anda bisa membaca buku-buku yang ada di dalam e-learning, karena tugas mahasiswa itu banyak membaca dan menulis. Ya, kalau Anda mulai lelah dengan membaca dan menulis, saya kira ya Anda mungkin harus mulai jangan sampai lelah begitu, bahwa lelah sekarang ini bisa menjadi apa namanya, modal buat Anda nanti setelah lulus dari Universitas Aisyah ya. Banyak buku yang perlu Anda baca, tidak hanya bahasa Indonesia saja sebagai dasar Anda menulis, tapi buku-buku lain ya, penunjang perkuliahan juga perlu Anda pahami ya. Jangan sampai menunda ya, jangan sampai menunda tugas-tugas yang sudah diberikan. Lebih cepat, lebih baik, dan kalau bisa sempurnakanlah tugas kalian, karena Anda akan menyesal ketika tugas yang sudah Anda berikan tidak Anda kerjakan secara maksimal ya, malah mendapatkan nilai yang juga tidak maksimal ya. Ya, karena usaha yang Anda lakukan juga pasti terbayar dengan hasil yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.